Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kita kali ini untuk teruskan project servis Nokia 3230 ya. Yang kemarin saya restorasi bagian LCD, saya repair karena LCD-nya tuh rusak ya. Dia ngeblur biru, jadi warnanya biru total ya. Jadi kasus di HP jadul tuh kebanyakan kena LCD ya, karena dia terlalu lama terbengkalai di rongsokan dan kena polusi, panas terik ya, atau ya saking sudah tuanya mungkin ya umur HP Nokia jadul ya. Dan handphone Motorola, Siemens, Sony Ericsson yang jadul-jadul juga ikut seperti itu ya, terkena tompel, garis-garis LCD-nya, dan kebanyakan juga kasus di layar warnanya ngeblur, merah terus kuning ya, kadang biru. Oke, kita lanjut untuk coba rapikan ya. Ini yang kemarin saya restorasi LCD sudah tampil mantap ya, mantap. Jika teman-teman belum melihat untuk videonya, ada di playlist ya. Oke, kita lanjut untuk saya akan ganti saja ya untuk LCD-nya, karena ya ini kan hanya sebuah eksperimen ya, eksperimen saja. Jadi seperti ini, jadi kurang rapi ya, kurang rapi, dan saya juga baru kali ini menemukan caranya untuk solusi oplas bagian LCD yang paling dalam ya. Jadi kenanya tuh bagian dalam, paling inti di bagian dalam LCD yang kena rusak. Nah, ini bagian Polaris yang paling dalam ya. Dia kena kerutan seperti ini keadaannya tuh, jadi menimbulkan ngeblur biru, merah atau kuning ya. Jadi kasusnya itu dia berkerut, sudah mengerut, kemudian warnanya kabur jadi warna biru atau enggak merah terus gitu ya. Nah, ini saya cabut kemarin di reparasinya untuk LCD-nya. Nah, ini kan di sini sebenarnya Polarisnya nempel di sini. Ini yang kasus ngeblur biru ya, dan sudah down. Dengan trik saya ganti bagian Polaris ya, bagian Polaris. Nah, ini modelnya sama ya, sama-sama gelap ya, gelapnya sama. Dan saya coba pasang tes ya, ternyata down ya, benar-benar bisa. Baru kali ini saya eksekusi untuk reparasi bagian inti atau bagian yang paling dalam LCD ya. Biasanya tuh saya sering untuk oprek-oprek tuh ya, apa namanya, bagian luar ya, bagian luarnya saja. Yang di sini nih itu apa namanya, kerut ya, berkerutnya gitu ya. Kita lanjut, saya akan ganti saja LCD-nya dengan copotan saya ya, ada original. Nah, oke, ini LCD ya, LCD yang original dari copotan. Untuk LCD-nya sama, soketnya di kanan. Ini ada tiga soket fleksibel ya. Jadi soket ini tuh ke LCD, soket papan tombol, kemudian soket ke mesin penghubung dari mesin ke atas. Jadi ada, dia model mesinnya itu 3230 itu tumpang tindih ya, double, ada dua ini ya, double PCB. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, sudah makin celong. Dan ternyata IC CPU yang zaman sekarang ya kebanyakan di lem hitam, lem putih ya. Ternyata Nokia sudah memakai lem hitam nih zaman dulu ya. Di zaman dulu nih dia udah pakai lem hitam nih, lem keras seperti ini tuh. Aduh. Jadi mirip ya, sebenarnya ada di HP apa, di ponsel PDA ya. Saya tidak tahu nih voice speakernya solderan begitu ya, apakah masih bisa ya. Ini saya pasang fleksibel itu agak keringki ya kalau untuk bagian fleksibel bawah ini.
kasusnya tuh sering rusak di fleksibel ya kalau untuk Nokia 3230 tuh. Jadi fleksibel ini nih agak rentan patah biasanya, bukannya gara-gara ketarik atau robek ya, karena dia sering dibongkar pasang nggak kira ini kan tuh nekuk terus ditekuk lagi terus ditekuk lagi begini-begini ya. Jadi lama-lama dia fleksibel itu bukannya kita kena tarik ya, ternyata pas dibuka tutup seperti ini dia malah jadi patah fleksibelnya. Ya, kebanyakan kasus tuh patah fleksibelnya, patah sendiri begini nih. Oke, jadi rentan kasusnya di 3230 ini bagian fleksibel seperti ini. Fleksibelnya rentan, kita harus hati-hati ya. Nah, ini saya sudah belikan casing baru ya. Casing barunya ya, sudah langka ini. HP-nya sudah langka. Nah, casing baru. Nah, ini saya pasang dulu nih bagian komponen yang ada di tulangan lama ya. Nah, tulangan lama ini sebenarnya kenapa saya ganti? Karena banyak yang patah ya. Banyak yang patah. Bagian bautnya tuh udah korslet ini, fibranya getar, terus saya pasang di sini. Sip. Nah, ini soket pengecasan saya pasang, saya lepas dari sini ya, dari lamanya saya lepas. Wah, ini masih kotor ya, kotor banget ini. Kita bersihkan pakai cairan thinner bensin bisa ya, kontak thinner, yang penting bisa membersihkan. Dan usahakan lubangnya juga dibersihkan ya, lubang casnya. Biasanya tuh lubangnya korosi dia. Nah, jangan lupa dijengat ya. Kalau sudah dibersihkan, dijengat nih pinnya nih dua, nih tuh ada dua, dijengat ke atas supaya nggak terlalu mendelep gitu ya, supaya terkoneksi dengan baik di papan PCB. Ah, mantap. Dan di sini, nah, itu ini tulangan tengah sudah saya bersihkan ya. Cuma minusnya tidak ada. Nah, sudah terpasang seperti ini ya, ini bautnya ya. Nah, sudah dibaut, lalu kita pasang LCD-nya ya. Dan frame pelindung LCD ya. Nah, ini biasanya tombol yang casing KW itu ya beda jauh ya untuk kualitas ya. Beda jauh kualitasnya sama original karena jadi dia tuh kadang-kadang lepas ya tombolnya. Kalau yang ori kan dia kuat. Kita baut ya. Nah, 9300 saja ada sinyal ya tuh. Betul, sinyalnya tri manteng full. Saya pas saya coba cek langsung pakai kartu ya, kartu saja. Nah, saya pas. Mantap. Ini casing biarpun KW presisi ya, cakep juga ini kualitasnya. Kadang-kadang kualitasnya bagus juga nih KW ya, kadang-kadang tapi mantap.
Wah, suaranya bisa ya. Wah, settingan tak aku ya. Jam. Coba navigasinya. Oh, udah pasti bisa ya. Navigasinya. Ini lampunya nggak mau hidup ya. Wah, nge-restart dia. Kok bisa nge-restart gini ya. Terus sekali lagi. Oke lah. Tadi kok nge-restart ya. Nah, kita coba tes sinyalnya apa enggak. Wah, baterainya habis. Coba kita cas. Habis ya. Nah, coba kita cas. Bisa nggak dengan cas? Wah, ternyata bisa ya. Timbul Nokia. Berarti ini pengecasan normal ya. Oke, jalan pengecasannya. Kita nyalakan lagi ya. Kita tes sinyal apakah dia muncul. Wah, registrasi gagal. Ya, namanya juga ini ya, HP jadul. Kadang-kadang saya dapat yang ada sinyalnya, tapi kadang-kadang juga dapat yang kebegal ya. Coba untuk tombol menunya, navigasi kanan bisa, kiri bisa, bawah agak keras tapi bisa ya, atas. Wah, agak keras nih, atas nggak bisa apa gimana. Nah, bisa, cuma agak keras dia. Apa karena tombolnya ini ya, biasanya tombol KW itu nggak sinkron dia. Tombol angka. Oke, mantap, bisa ya. Nah, ini kenapa ini kok bisa kedip-kedip gini ya. Nah, biasanya fleksibel ya untuk kedip-kedip gitu ya. Tuh, kadang-kadang dia sisipkan kartu. Nah, itu masalahnya. Nah, malah jadi sisipkan kartu ya. Telepon akan merestart. Wah, ini kita coba untuk cari tahu ya, dan untuk reparasinya di video berikutnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.